Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di metode penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis publikasi penelitian. Baik, mari kita simak pembahasan jenis berikut. Misalnya materi yang disampaikan pada hari ini semoga apa yang disampaikan memberikan pencerahan, kemudian pengetahuan dan membantu kalian dalam melakukan proses penelitian publikasi penelitian lebih lanjut. Dan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini ada beberapa jenis-jenis publikasi tadi. Ketika kalian melakukan atau membuat proposal penelitian, kemudian ketika proposal ini sudah dikerjakan atau di awal pun bisa ya pre-research, ini kalian sebenarnya bisa menyampaikan ide gagasan kalian. Jadi sebelum penelitian sebenarnya dikerjakan, proposal kalian sebenarnya sudah bisa juga dipublikasi gitu ya. Tapi biasanya penelitian-penelitian ini dipublikasikan setelah penelitian ini selesai, ya. Karena kalau di awal baru memberikan ide atau gagasan gitu ya. Nah, kayak di mahasiswa kan ada namanya PKMGT ya, PKM untuk gagasan tertulis. Jadi masih sebatas proposal, ide kalian gitu ya, apa saja yang mau dikerjakan. Nah, di sini ada ciri-ciri publikasi ilmiah bersifat objektif, netral, sistematis, dan logis. Ya, jadi harus berdasarkan kenyataan. Jadi banyak penelitian, mungkin kalau penelitian sosial atau bisa juga penelitian kalian ya, misalkan bikin mesin learning, ada dataset, sebenarnya datanya jelek banget gitu ya. Kemudian banyak ketika kalian lakukan akurasi itu misalkan hanya 50%. Nah, aduh ini kok jelek banget ya, udah sama kalian kemudian dirubah tuh datanya. Ya akhirnya dapatlah akurasi misalkan sampai 98%. Nah, sebenarnya nggak boleh begitu. Kalau misalkan kayak melakukan penelitian dan hasilnya misalkan hanya 50% akurasinya, ya tinggal disebutkan aja bahwa untuk dataset ini misalkan algoritma atau metode ini tidak sesuai gitu. Sehingga nanti di penelitian berikutnya bisa menggunakan misalkan metode yang lain untuk melihat apakah memang dataset tersebut dengan metode ini baik atau tidak akurasinya. Ya, atau banyak orang melempar kuesioner tadi ya nggak pakai validasi dan verifikasi sehingga hasilnya juga kurang baik. Nah, ada netral, tidak mementingkan pihak tertentu. Nah, sistematis mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Sama ya, tadi seperti yang kalian lihat, tadi sudah saya sampaikan. Untuk proposal kita mengacu kepada penulisan yang sudah dibuat ya, template penulisannya sudah ada. Jadi kalian besok ketika buat proposal mengacu ke template yang sudah ada. Kemudian menyajikan fakta bukan opini. Nah, jenis-jenis publikasi ilmiah ini ada buku, teks pelajaran, tulisan ilmiah populer. Ya, jadi banyak buku yang memang diacu dari hasil penelitian atau dari tulisan ilmiah, ya. Ini diterbitkan koran, majalah. Nah, memaparkan hasil penelitian singkat layaknya pada artikel tetapi diterbitkan di media kemasyarakatan. Nah, kemudian ada makalah, ya. Ini mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan bersifat empiris dan objektif. Ya, biasa di kegiatan seminar. Nah, ada artikel, ya. Ini dalam konteks jurnalistik adalah karya ilmiah yang membuat pendapat subjektif mengenai peristiwa atau masalah tertentu. Ya, jadi ini sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel. Kemudian ada kertas kerja atau work paper, ya. Jadi ini biasanya sama dengan makalah ya, namun dibuat analisis yang lebih mendalam, ya. Nah, ini biasanya dihadiri oleh para ilmuwan ya atau saintis.
Nah, ada paper. Ya, ini biasanya mereka harus bikin nih, kayak kalian kan banyak ya tugas-tugas yang memang disuruh bikin paper A, paper B, dosen A, dosen B itu suruh bikin paper. Ya, suruh mengerjakan paper atau bikin makalah. Ya, nah yang terakhir ini skripsi ya kalau untuk kalian. Nah, skripsi ini pendapat penulis, teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Jadi kalau skripsi itu sebenarnya hanya mengacu ke penelitian atau teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, ada tesis. Nah, ini untuk level S2. Nah, jadi pengetahuan baru didapat dari penelitian yang dilakukan gitu ya oleh mahasiswanya. Ada juga disertasi atau PhD. Nah, ini untuk S3. Ya, jadi dia untuk memberi atau mengambil gitu ya, mendapatkan pengetahuan yang terbaru ya, yang sifatnya orisinal. Kemudian cara mudah membuat jurnal ilmiah dari skripsi. Nah, ini jurnal ya. Jurnal ini biasanya diterbitkan pakai interval, ya ada 4-6 bulan setiap tahun tergantung dari pengurusnya ya. Apakah memang dia ini menerbitkan rutin ya, ada yang setiap tahun hanya sekali, ada yang 3 kali terbitan. Nah, kemudian juga biasanya inden ya. Biasanya inden karena suka banyak yang daftar. Ada review juga, di-review lagi. Sama kayak kalian nanti kalau mau publikasi di Senamika dan sebagainya, ya ini juga pasti nanti akan ada yang di-review. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa jenis ya, ada profesional, trade journal, popular journal, scholarly journal, ini tergantung ya. Kemudian cakupan materi, ada yang 6 hingga 8 halaman, ya ada yang jurnal ini dia sampai 20 halaman gitu ya, kayak bikin satu skripsi. Tapi dalam bentuk spasinya satu-satu ya, tergantung. Nah, jurnal ini ada referensi yang menjadi rujukan. Nah, jenis artikel ini tak sebatas laporan, bisa juga berupa review literatur. Jadi sebenarnya untuk publikasi kita bisa melakukan review riset literatur dan posisi kita ada di mana. Yang tadi ya di bab 2 kalau kalian misalkan melakukan proses penulisan, nah kalian bisa melakukan review literatur review tuh. Jadi sekarang banyak sekali penelitian melihat ya misalkan untuk dataset kanker misalkan gitu ya. Ini sudah pernah dilakukan oleh siapa saja oleh orang dengan metode apa saja. Ya itu juga bisa dibuat seperti itu. Jadi kayak penelitian-penelitian sosial gitu ya. Ini juga bisa ya berupa review literatur. Jadi dia bahas banyak gitu ya. Kemudian kita lihat posisi penelitian kita tuh ada di mana. Tujuannya adalah mengembangkan penelitian yang telah dituliskan menjadi acuan untuk penelitian lain. Ya, jadi tadi sama kayak kalian ya ketika melakukan penelitian pasti baca dulu kan penelitian-penelitian sebelumnya. Dari penelitian-penelitian sebelumnya akan tergambar ya. Oh, ini sudah dilakukan nih, metode ini sudah banyak yang make gitu ya. Akurasinya juga baik atau kalau kalian mau membandingkan. Nah, ini bisa menjadi apa ya, acuan ya. Nah, biasa publikasi-publikasi ilmiah ini akan membantu penelitian dalam menetapkan metode apa yang terbaik ya. Nah, kemudian ada jenis mesin pengindeks ya. Nah, ada indeks internasional ya, bisa berbasis Scopus, Web of Science, Copernicus, DOAJ, Digital Object, apa ya, saya lupa ya. Kemudian Simago, ada Microsoft Academic Search, ada Dimension, ada SPY, ya. Nah, kalau di Indonesia ini biasanya tulisan kita ini bisa diindeks di Sinta ya. Jadi ini kayak level ya. Level 1 ini paling tinggi, level yang paling rendah adalah 6 terakreditasi. Kalau kayak perguruan tinggi mungkin ada ya unggul, baik, sedang atau akreditasi A, B atau C gitu ya. Seperti itu.
Kemudian ada Garuda Ristek Dikti, ya. Skripsi-skripsi itu biasanya simpan di sini, ya. Kita bisa acu di sini. Kemudian ada ISJD. Nah, kemudian publikasi ilmiah mahasiswa. Ya. Di sini disampaikan ya bahwa skripsi laporan tugas akhir harus diunggah di laman perguruan tinggi di repositorinya. Ya, di repositori tugas akhir mahasiswa Kemenristek Dikti. Jadi nanti skripsi kalian ini akan dipublikasikan ya, disimpan di di repositori sendiri. Ya. Nah, tadi kalau sudah diunggah di portal Garuda ini akan mudah untuk diakses ya. Kalau di magister ini juga sama diunggah di laman perguruan tinggi ya, tapi sudah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Ya. Kemudian diintegrasi di portal repositori tugas akhir mahasiswa. Nah, nih tadi ya di Sinta Kemenristek. Kalau doktor dia harus di jurnal internasional nih bereputasi. Jadi levelnya semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi tuntutannya. Ya, seperti itu. Nah, ini susunan penulisan ya. Ada abstrak, kita menentukan problem statement, kemudian indication dari metodologi yang digunakan, main finding ya. Principal conclusion ini ada di abstrak. Jadi sebenarnya abstrak itu isinya tujuan, metode, hasil dan simpulan. Ya. Nah, kemudian introduction ya. Jadi kita bisa lihat ya penelitian sebelum seperti apa. Kemudian dia harus cari dulu yang mau kamu buat itu seperti apa sampai dengan maksud dari penelitian yang kamu angkat. Ya, introduction itu pendahuluan ya. Kemudian masuk ke bab 2 pembahasan literatur reviewnya. Ya, jadi bahas tadi posisi kamu ada di mana dan apa yang memang bisa dikerjakan di penelitian kamu. Nah, kemudian metodologi ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang tadi ya, penggambaran dan sebagainya. Ya. Kalau misalkan di data mining ya di machine learning atau misalkan penelitian kuantitatif, ini ada proses koleksi data, teknik analisisnya bagaimana, metode yang digunakan bagaimana secara umum. Ya, kemudian ada hasil, ada simpulan. Ya, seperti itu. Secara umum. Nah, kalau ini ada yang memang harus ada yang tidak gitu ya. Nah, di sini adalah daftar pustaka referensinya. Oke, kemudian cara konversi. Amati, tiru dan modifikasi ini umum ya. Misalkan di sini ya. Dari skripsi ke jurnal ilmiah. Dia judulnya seperti analisis pengaruh kualitas website crowdfunding kitabisa.com terhadap penggalangan dana COVID menggunakan metode IS-Qual dan WebQual 4.0 misalkan gitu. Ya. Nah, kemudian ini skripsi ya. Dia buat jurnal ilmiah. Sebenarnya kalau sudah punya skripsi, kalian publikasi itu enak ya. Cepat karena di sini data-datanya sudah ada, sudah lengkap. Hanya tinggal dikonversi aja ke dalam format template yang disesuaikan. Nah, template ini juga bisa berbeda-beda ya. Jadi ketika kalian kecuali memang standarnya IEEE kalau kalian misalkan mau publikasi ke jurnal internasional atau proceeding internasional, template-nya tuh standar. Dia sudah ada template sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau publikasi di Senamika misalkan gitu ya, Senamika juga kayaknya dia sama dengan template-nya jurnal informatika yang punya UPN juga. Ya. Template ini berbeda-beda. Ya, format berbeda-beda harus dibaca dulu.
Nah, ini dia publikasi di jurnal Matrik nih. Matrik ini sudah terakreditasi nih, kalau nggak salah Sinta 3. Ya. Nah, kemudian skripsi itu kan banyak ya yang dibahas. Nah, judul naskah ini boleh berbeda dengan skripsi karena dia hanya mengambil bagian aja atau subset. Jadi kalau di skripsi itu kan luas ya, banyak dalam. Kalian misalkan membahas tentang kalau misalkan ngambil dari dataset mungkin gampang, tinggal bilang aja ngambil dari dataset UCI misalkan atau Kaggle gitu ya. Tapi ketika kalian mengambil data itu sulit, misalkan mengambil data yang memang belum ada yang menyiapkan. Nah, kalian berarti harus menyampaikan pertama misalkan mencari dulu pakar atau menentukan situasi kondisi sehingga kalian bisa melakukan proses pengambilan data. Bagaimana cara mengambil datanya? Misalkan kalau data apa? Data gambar yang memang belum ada, kalian harus siapkan bagaimana kameranya gitu ya, posisinya bagaimana, sudutnya bagaimana. Itu kalian bisa ceritakan gitu ya untuk publikasi ya, seperti itu. Jadi tergantung Bu, kalau saya ngambil data dari Kaggle bisa nggak sih dipublikasi? Waduh, itu sudah disiapkan semua itu datanya gitu ya. Jadi kalau kalian memang dari awal menyiapkan ya siapkan, boleh itu dipublikasikan ya karena sebagai temuan. Ya mungkin orang ya kenapa dia nggak disediakan karena memang sulit misalkan proses pengambilan datanya ya. Judul sebaiknya singkat, padat, mewakili seluruh penelitian. Nah, maksimal terdiri dari 8 sampai 12 kata, tidak ada singkatan. Ya, tidak ada kata-kata redundant atau berulang. Nah, metode yang diusulkan, tujuan penelitian dan objek penelitiannya. Jadi judul naskah ini biasanya memberikan metodenya, tujuan, ya, sama objeknya apa. Nah, misalkan seperti ini. Jadi yang merah ini adalah metodenya, yang biru adalah tujuan, ya O ini adalah objek. Misalkan penerapan algoritma semut untuk pemilihan arsitektur jaringan neural network untuk pengujian software metode black box. Ya, ini metodenya algoritma Astar, tujuannya searching tempat parkir kosong, objeknya mall supermarket. Ya, ini metodenya forward selection dan backward elimination. Tujuannya untuk searching fitur, objeknya mahasiswa. Ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian tadi ya, judul ini boleh berbeda. Tadi analisis tingkat kualitas, tapi kalau ini adalah penerapan metode. Ya, untuk optimalisasi website crowdfunding. Ya. Kalau ini kan analisis tingkat kualitas. Ya, ketika diterapkan ya hasilnya seperti apa untuk optimalisasi. Jadi bisa banyak poin ya. Kemudian ada nama penulis dan afiliasi ya, biasanya apa? Nama 1, nama 2, nama PT, alamat email ini biasanya standar ya. Tanpa gelar akademik atau profesi. Ya, ini misalkan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini dari UPN, alamatnya nih emailnya. Kenapa perlu email? Karena biasanya ketika kita ada proses review ya. Ketika ada proses review ini nanti akan dikirimkan by email, apakah diterima atau ada perbaikan, ada letter of acceptance-nya gitu ya, ketika diterima akan dikirimkan, ya. Atau bisa menggunakan beberapa ini ya. Jadi ada beberapa proposal, jurnal proceeding yang pakai misalkan isi chair, PKP, EDAS dan sebagainya itu untuk publikasi, ya. Abstrak menggambarkan seluruh isi, diuraikan dengan bahasa lugas, memuat masalah, metode, dan hasil. Ya. Nah, biasanya satu paragraf maksimalnya juga tergantung dari template-nya ya. Dari pengelola jurnal ada yang hanya 160 boleh gitu ya. Ini juga tergantung. Tapi rata-rata maksimal 200 kata. Ya, kata kunci ini sekitar 3 sampai 5 kata. Kata kunci itu
Yang kayak gini ya, misalkan. Dari tulisan kalian bisa juga diambil dari judul ya. Oh, ada SPK, ada AHP, ada SAW, untuk apa? Untuk dosen gitu ya. Jadi dia nanti ketika di searching SPK ini biasanya akan muncul misalkan seperti atau tentang AHP ini biasanya akan muncul. Ya, jadi dia menggunakan metode ya ada AHP, ada SAW gitu ya. Nah, ini termasuk dalam metode SPK misalkan seperti itu. Untuk apa? Oh, menilai dosen terbaik. Nah, isi naskah ini ada pendahuluan, penelitian sebelumnya, metode penelitian ya. Jadi sebenarnya tinggal dikonversi aja sih. Pendahuluan, penelitian sebelumnya ini di bab 2, ini metode di bab 3, hasil itu di bab 4 misalnya. Ya, dan kesimpulan dan ucapan terima kasih ini bila ada ya, tergantung juga dari balik lagi template yang ada di pengelola jurnal tersebut. Nah, misalkan di sini ada konversi ya penulisannya. Ini dari skripsi, ini dari jurnal. Ya, pendahuluan ada di pendahuluan, landasan teori juga bisa diacu di pendahuluan. Penelitian sebelumnya ini dari landasan teori. Analisis masalah dan perancangan solusi ini bisa jadi metode penelitian dan juga hasil. Ya, implementasi uji coba juga sama ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ketika kalian menulis skripsi untuk publikasi sebenarnya gampang ya. Tinggal ambil dan disesuaikan. Ya, skripsi itu kan halamannya banyak ya, bisa 60 halaman. Jurnal yang tadi ya, tadi yang isinya hanya 4 sampai 8, 6 sampai 8, 6 sampai 12 ya. Tapi untuk jurnal tertentu mungkin ada yang bisa sampai 20 gitu ya untuk jurnal yang terakreditasi dengan spasi 1 ya itu perlu penyesuaian juga. Ya, ini juga sama ya, tinggal diacu saja. Nah, pendahuluan ini berisi latar belakang. Kenapa penelitian dilakukan? Tujuannya apa? Identifikasi masalah dan juga penelitian sebelumnya ya, metode penelitian yang digunakan. Nah, dipaparkannya secara tersirat di dalam alinea ya, tidak dalam bentuk rincian eksplisit. Kalau pendahuluan itu kan paling hanya sekitar 1 halaman sampai 2 halaman saja. Nah, ini contoh pendahuluan ya atau sitasi. Kalau kalian lihat bahan penelitian, nah di sini Rini et al. Gitu ya. Nah, untuk proses sitasi juga akan berbeda ya. Ada yang pakai IEEE gitu ya, ada yang pakai Harvard. Kalau sudah pakai reference manager kemarin kan sudah diajarkan ya bahwa ketika migrasi gitu ya ke IEEE ini gampang. Tinggal kita pilih saja pilihannya. Ya, seperti itu. Nah, ini penelitian sebelum ini bisa disajikan terpisah atau menjadi satu dalam bab pendahuluan. Nah, metode penelitian. Ya, ini berisi kerangka berpikir. Ya, jadi ini contoh ya. Ada pengumpulan data, preprocessing, metode yang digunakan. Nah, biasanya dibentuk dalam bentuk flowchart ya atau block diagram seperti ini. Ya, oh dia awalnya ini digunakan pakai survei dan wawancara baru identifikasi masalah. Nah, dia nggak pakai survei dan wawancara langsung identifikasi masalah. Ya, dia tinjau pustaka baru dia melakukan apa? Survei dan wawancara. Jadi tahapan ini satu orang dengan orang yang berbeda ya. Walaupun misalkan sama-sama si A, si B, misalkan pakai SPK. Tapi yang satu dari survei dulu, wawancara, baru identifikasi masalah. Ada yang dia udah nemu dulu nih masalahnya. Ya, baru dia lakukan proses tinjauan pustaka. Ya. Nah, kalau ini tadi model AHP. Ya, mungkin dia pakai lagi 2 model, nanti bisa ditaruh lagi di sini ya. Jadi ini model ini bisa berbeda satu orang dengan orang yang lain. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Ya. Hasil pengujian dari penelitian tugas akhir yang dilakukan. Ya.
Jadi kalau kalian sudah membuat kerangka berpikir, ini adalah membantu mempermudah ya di dalam kalian mengerjakan skripsi kalian, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Kalian jelaskan nanti di pembahasan pengumpulan data itu melakukan apa, misalkan bikin kuesioner, berapa banyak jumlah item butir pertanyaannya, atau misalkan kalau untuk mining nyari data, tapi kalau datanya sudah ada di dataset yang nggak perlu terlalu detail ya, karena proses pengumpulan datanya ini sudah langsung mengacu misalkan data Kaggle atau UCI dan sebagainya gitu. Tapi kalau memang dia mengumpulkan data dari awal, dijelaskan ya. Analisis datanya bagaimana, desain modelnya bagaimana, ini nanti ada di hasil dan pembahasan. Mencakup hasil pengujian dari penelitian tugas akhir yang dilakukan, berisi evaluasi dari hasil penelitian, yang membandingkan data pakar, ya bisa juga menggunakan tadi ya teknik akurasi, recall, precision, measure, atau menggunakan pengukuran yang lain gitu ya. Nah, ucapan terima kasih, acknowledgement. Ya, ini ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu. Kalau kalian dapat dana hibah PKM gitu ya, disebutkan dari Kemendikbud gitu misalkan, ya atau pemberi data, datanya dapatnya misalkan dari rumah sakit ya disebutkan. Singkat dan tidak berlebihan, disusun sesuai proporsi. Kalau misalkan ada dosen pembimbingnya, ini bisa disampaikan di sini juga. Tapi ini juga choice ya, ada yang memang ada acknowledgement-nya, ada yang tidak. Ini contoh ya. Jadi dia berterima kasih ke Dinas Kesehatan, BPS, Badan Meteorologi, ya karena dia memberikan kesempatan gitu ya. Kadang-kadang data ini yang paling sulit ya. Ketika kalian melakukan penelitian, kalau datanya nggak dapat, akhirnya penelitiannya mundur. Ya, jadi banyak-banyak berterima kasih ketika kalian mendapatkan atau diberikan data ya oleh pihak yang memang berkepentingan. Kesimpulan ini menjawab rumusan masalah. Jadi kalian harus lihat ya rumusan masalahnya apa, berarti simpulannya juga mengacu ke sana. Ya, dan sinkron dengan tujuan. Kemudian pernyataan umum, hasil penelitian, ada ringkasan temuan. Nah, bisa juga kalian memberikan saran, ya future work kepada orang lain. Ya, sehingga orang ketika membaca hasil penelitian kita ini tergambar ya, apa saja yang harus mereka siapkan. Nah, penelitian selanjutnya ini ada future work ya, biasanya ada di akhir tulisannya. Penelitian selanjutnya bisa mengkomunikasikan lebih banyak metode dalam analisis data dan penyelesaian masalah sehingga didapat model SPK yang lebih efektif dan efisien. Misalkan AHP ini berapa? Cuma 77,15%. Nah, kalian bisa cari metode yang lain. Nah, untuk kalian juga sama ya nanti, aduh ini project UAS suruh bikin proposal nih. Kalian baca aja beberapa jurnal biasanya ada penelitian selanjutnya itu seperti apa. Ya, jadi dari sana. Atau gimana sih cara bikin proposal? Aduh belum kebayang nih ya. Balik aja, kalian sukanya apa sih gitu ya. Nah dari situ kalian kumpulkan tuh. Oh sukanya mesin learning, carilah beberapa metode. Kalian download. Oh metodenya datanya pakainya ini nih. Yaudah saya pakai data yang lain misalkan seperti itu. Atau metode ini bisa digunakan ya atau dibandingkan nih, belum ada nih ya. Silahkan ya. Jadi caranya begitu. Baca-baca aja dulu jurnal. Nanti cari di bab akhirnya tuh biasanya ada future work-nya seperti apa. Nah, daftar pustaka ya, tidak boleh dibuat dengan ngawur dan asal-asalan. Ada semua referensi yang disitasi. Jadi ketika kalian menulis, ya disitasi ini harus ada nih. Jadi sampai di atas ada, makanya kalau pakai reference manager sih pasti nggak ada yang tertinggal ya. Kemudian harus lengkap, penulis, bedakan nama family. Tapi kalau di Indonesia kan nggak pakai nama family ya, biasanya ada yang nulis
Misalkan nama saya Widi Astiwi gitu ya, ada Y Widi Astiwi ini juga beda-beda sih disitasinya. Nah, kemudian untuk di Mendeley ini cek atribut paper, update dengan nomor DOI, digital object identifier gitu ya. Nah, karena ketika kita pakai Mendeley kan di sebelah kanan itu ada yang harus kita isi ya, kalau memang belum bisa ditampilkan dengan lain kita bisa ngisi sendiri. Kemudian editing ya. Kadang-kadang referensi ada yang tulisnya huruf besar semua gitu ya. Nah, itu bisa kita edit juga. Ya, jadi kalau yang kapital bisa kita perbaiki atau tidak lengkap, datanya kita lengkapi. Ini ya, daftar pustaka. Ini menggunakan Harvard. Ya, kalau di jurnal biasanya pakai IEEE. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ada kiat. Ya. Tampilkan kontribusi dari penelitian yang dilakukan. Ya, penelitian kali ini sebenarnya kontribusinya apa sih? Ya, kemudian susunan penulisan mengenai konsep IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion, plus Conclusion ya. Jadi kesimpulannya. Judul singkat, padat, jelas, ada kontribusi ya, metode, tujuan, dan objek. Abstrak memuat masalah, metode, dan hasil. Masalah ini harus tajam, eksplisit, dan dilandasi. Metode yang diusulkan divalidasi dan diukur efektivitasnya. Penarikan kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian dan selaras dengan masalah dan tujuan penelitian. Nah, referensi ini harus dari jurnal yang ber-SSN atau terindeks oleh Scopus atau ISI. Ya, ini kiat penulisan ilmiah ya, ada pendahuluan, metodenya, hasil dan diskusi ini umum sekali. Ya. Oke, ya. Ini tadi sudah disampaikan bagaimana kiat kita melakukan publikasi. Jadi nanti ketika kalian melakukan sudah berada di posisi pembuatan skripsi ya, baik itu ada di proposal maupun sudah masuk ke penulisan skripsinya, kalian sudah paham bagaimana membuat publikasi ilmiah. Ya, seperti itu. Jadi beberapa beberapa penelitian gitu ya, ini bisa kalian lihat nih karena balik lagi template yang satu dengan yang lain ini kan berbeda-beda ya. Nah, misalkan ini misalkan di sini ada publikasi ya. Ini judulnya ya. Kemudian di sini ada abstrak. Ya, penelitian ini bertujuan untuk ada kata kunci. Ya, kok di sini kata kuncinya berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ketika membuat kata kunci jangan knowledge, sharing, manajemen, pengetahuan. Nah, digabung aja. Kalau memang knowledge sharing ya berarti knowledge sharing karena ada knowledge banyak-banyak ya. Ada knowledge manajemen, ya ada data knowledge, ya ada basis knowledge dan lain sebagainya. Nah, ada yang memang dia membuat abstrak bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ada yang hanya bahasa Inggris saja, ada yang hanya bahasa Indonesia saja. Balik lagi, karena template itu berbeda-beda. Ini hanya contoh saja ya. Nah, ini kebetulan ini pakai dua kolom ya. Ada yang hanya satu kolom, ada yang tulis nih pendahuluan, ya metodologinya, ya siklus knowledge sharing-nya sama dia ditulis, ya metodenya, ya kemudian di sini ada dokumentasi kegiatan. Nah, ini juga tergantung dari kalian. Jadi kalau kalian mau, saya mau nulis tapi gimana ya, baca-baca aja dulu gitu ya penelitian sebelum dikumpulkan. Ya, nah ini dia kasih kesimpulan nih. Ada nggak ya untuk penelitian ke depannya? Oh, kalau ini dia hanya memberikan kesimpulan dari penelitian dia.
Nah, kalian lihat ya di sini daftar pustakanya dia pakai Harvard, nggak pakai IEEE. Balik lagi gitu ya. Satu tulisan dengan tulisan yang lain ini bisa berbeda. Nah, yang ini sudah terlihat ya. Yang kedua ini misalkan di proceeding nih. Nah, abstraknya dia taruhnya di sebelah kiri. Ya, baru pendahuluan. Kalau yang tadi kan abstraknya memang dalam satu baris ya. Kok ini udah langsung dibagi jadi 2 kolom. Ya. Ini proses KM-nya, nih penggambarannya. Nah, ini cuma berapa halaman nih? Ya, 1, 2, 3. Ini cuma 4 halaman. Ya, seperti itu. Nah, dia ada kesimpulannya. Nah, ini daftar pusakanya pakai IEEE. Nah, jadi banyak sekali ya kalian bisa melihat berbagai macam model gitu ya. Nah, ini beda lagi modelnya nih. Proceeding Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Ya, aplikasi knowledge sharing, ini bentuknya seperti ini, abstraknya 2, tapi berbeda dengan yang tadi ya. Tapi ini adalah 1 kolom, nggak dibagi jadi 2. Ya, jadi ini berbeda-beda. Nah, jadi subbab ini maksimum hingga derajat ketiga. Ya, kemudian ada pendahuluan, isinya apa? Oh, ada latar belakang, ada rumusan, ada tujuan, ada manfaat, ada ruang lingkup, luaran, dan sistematika penulisan. Kalau kalian punya kakak kelas, bisa juga diminta ke kakak kelas kalian ya. Minta dong ini contoh proposal gitu ya. Kemudian kalau di tinjauan pustaka ini, ya teori-teori, ya metode, algoritma, teknik, konsep, ya kemudian tinjauan terhadap studi yang terkait. Ya, nanti ada penggambaran ya, seperti itu pakai flowchart diagram. Nah, kalian kan nggak sampai hasil dan pembahasan. Kalau di deskripsi ini sudah hasil pembahasan. Kalau di kalian tetap ada yang namanya bab 5 penutup ya, ada simpulan dan saran. Ini juga ada di kalian dan daftar pustaka. Seperti itu.